Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Saputra dari Teknik Pertambangan dengan NIM 2108 Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit pengenalan peledakan di tambang terbuka. Yaitu peledakan tambang terbuka adalah metode utama yang digunakan dalam industri pertambangan untuk mengekstraksi bahan mineral berharga dari permukaan bumi. Proses ini melibatkan penggunaan bahan peledak untuk memecahkan dan menghancurkan lapisan tanah dan batuan karang yang menutupi deposit mineral. Selanjutnya itu definisi prinsip dasar peledakan tambang terbuka. Peledakan tambang terbuka adalah teknik penambangan yang digunakan bahan peledak untuk memecah, mengambil material dari permukaan bumi. Dengan prinsip dasar adalah memanfaatkan kekuatan ledakan untuk memisahkan dan memindahkan material tambang yang diinginkan. Dengan tujuan peledakan tambang terbuka untuk mengefisienkan proses penambangan dan meningkatkan produktivitas dari penambangan tersebut. Beberapa tahapan proses peledakan tambang terbuka itu, yang pertama adalah perencanaan, di mana untuk perencanaan kita menentukan perencanaan peledakan berdasarkan kondisi tambang. Selanjutnya ada persiapan, yaitu menyiapkan semua peralatan dan bahan peledak yang ingin digunakan. Selanjutnya proses pengeboran, mengebor lubang tambang, penempatan bahan peledak. Selanjutnya ada pemasangan, memasukkan bahan peledak, menghubungkan bahan peledak ke sistem inisiasi. Yang selanjutnya ada peledakan, di mana proses peledakan itu memicu peledakan sesuai desain dan prosedur keselamatan. Proses peledakan tambang terbuka melibatkan beberapa tahapan penting, melalui perencanaan, persiapan, pengeboran, pemasangan, dan akhirnya proses peledakan itu sendiri. Setiap tahapan memiliki prosedur dan persyaratan keselamatan yang harus diperhatikan untuk mencapai hasil yang optimal dan aman. Selanjutnya itu jenis-jenis bahan peledak yang digunakan dalam peledakan. Yang pertama itu ada ANFO, yang sering digunakan adalah ANFO atau amonium nitrat full oil. Adalah jenis bahan peledak yang utama digunakan dalam bahan peledakan tambang terbuka. Campuran amonium nitrat dan minyak solar ini mudah diproses, murah, dan memiliki daya ledak yang kuat. Selanjutnya itu gelatin atau gelatinous dynamite. Merupakan gel atau pasta yang memiliki daya ledak yang tinggi yang dapat digunakan di berbagai kondisi. Dinamit gel lebih stabil dan aman dibandingkan dinamit cair. Selanjutnya, sistem inisiasi peledakan tambang terbuka, yaitu menggunakan detonator elektronik, di mana detonator elektronik adalah komponen penting dalam sistem inisiasi peledakan tambang terbuka. Mereka memberikan kontrol presisi atas waktu peledakan dan memungkinkan koordinasi kompleks dari berbagai titik peledakan. Yang berikutnya adalah kabel detonasi. Kabel detonasi menghubungkan detonator elektrik dengan bahan peledak. Kabel ini harus tahan terhadap kondisi cuaca, lingkungan tambang yang menantang. Selanjutnya ada panel kontrol pusat. Sistem inisiasi terpusat dikendali dari panel kontrol yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengaktifkan proses peledakan dengan ketelitian yang tinggi dari jarak aman. Selanjutnya itu mendesain pola peledakan. Desain pola peledakan adalah aspek kritis dalam keberhasilan operasi peledakan tambang terbuka. Pola ini menentukan jumlah, ukuran, spasi, dan kedalaman lubang ledak untuk mencapai hasil yang maksimal. Faktor-faktor seperti sifat batuan, geometri tambang, kebutuhan produksi yang harus dipertimbangkan saat merancang pola peledakan yang efektif. Selanjutnya, keselamatan dan prosedur peledakan. Keselamatan kerja yaitu memastikan semua pekerja menggunakan alat pelindung diri yang sesuai seperti helm, kacamata, sepatu safety untuk menghindari cedera saat peledakan. Proses evakuasi menentukan rancangan evakuasi yang jelas dan memastikan semua pekerja paham langkah-langkahnya jika terjadi insiden selama peledakan. Yang selanjutnya adalah dokumentasi, mencatat seluruh proses peledakan secara rinci, termasuk jenis bahan peledak, jumlah dan waktu, peralatan, dan hasil pengamatan pasca peledakan.
Selanjutnya itu dampak lingkungan dari peledakan tambang terbuka, di mana kita tahu peledakan ini menggunakan bahan peledak yang supermasif dan mengakibatkan kerusakan di berbagai area. Yang pertama itu kerusakan habitat. Ledakan dan terbuka dapat merusak habitat alami, menghancurkan ekosistem dan memusnahkan spesies flora dan fauna yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya itu pencemaran udara. Ledakan dan debu dari kegiatan tambang dapat mencemari udara dan partikel-partikel berbahaya seperti yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Kerusakan tanah. Ledakan, pengupasan lapisan tanah dapat menyebabkan erosi, lahan menjadi tandus dan kehilangan kesuburannya. Yang terakhir itu pencemaran air. Air permukaan dan air tanah dapat terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia dan limbah dari kegiatan peledakan dan penambangan. Selanjutnya itu pemantauan dan pengendalian peledakan. Yang pertama itu pemantauan peledakan yang ketat selama proses peledakan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang aman dan efektif. Berbagai alat ukur, sensor, dan sistem pengawasan digunakan untuk memonitoring proses dan dampaknya. Selanjutnya itu pengendalian peledakan. Pengendalian proses peledakan melibatkan pengaturan parameter seperti jumlah bahan peledak, pola peledak yang digunakan, dan waktu tunda untuk mengoptimalkan hasil dari peledakan tersebut. Data lapangan dianalisis untuk perbaikan terus-menerus supaya peledakan dapat berjalan dengan seefektif mungkin. Yang terakhir itu dokumentasi dan analisis. Setiap kegiatan peledakan didokumentasikan secara rinci untuk evaluasi pasca peledakan. Analisis data kinerja, hasil, dan dampak yang digunakan untuk meningkatkan praktik peledakan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada inovasi dan teknologi terkini dalam peledakan tambang terbuka. Pertama itu peledakan yang otomatis. Penggunaan teknologi robotik dan sensorik canggih memungkinkan proses peledakan dilakukan secara otomatis, meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional. Yang kedua itu peledakan jarak jauh. Drone dan teknologi tinggi kendali jarak jauh memungkinkan pengawasan dan aktivitas peledakan dari lokasi yang aman, meningkatkan risiko bagi pekerja di lapangan. Selanjutnya peledakan mikro. Teknologi peledakan mikro memungkinkan pemecah batuan secara berfokus dengan dampak yang lebih terkendali, mengurangi getaran dan kerusakan di sekitar. Baik, mungkin sekian presentasi singkat dari saya. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga presentasi ini menambah wawasan kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.